الرسل قاسي وداني أشرف الرسل قاسي وداني الله يا سيدي ربنا اسألك بالاسم الأعظم ربنا اسألك بالاسم الأعظم اكفنا الشر عيب الزمان اكفنا الشر عيب الزمان الله يا سيدي واغفر الذنب يا ربي وارحم واغفر الذنب يا ربي وارحم أنت حاسبي وعفوك أماني أنت حاسبي وعفوك أماني الله يا سيدي Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi majreha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Subhanalladzi sakhkhara lana hada wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ilaina lamunqalibun. Allahumma hafadni wahfad mamai wa baligh mamai birahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kartuna ya Sian? Ayah mah. Jatuh.
mama. Tong hilap bukber. Dapat kebanyakan batu. Tahu kon ya. Sing tenang, Mantap. Tenang. Sponsor tenang, udah tenang. sama Metropolitan. Oke. Boy sedulur tenang Buat nyabrang. dulu. Subrek, subrek. Oh, aduh audio kita Pak. Wah, sadulur mantap. Wah, sadulur mantap. Kol, sadulur, kol. Mang, mang mahula. Mahula.
kita harus memperingati Nuzul Quran. Jadi kita semua ini, Quran ini al-huda, petunjuk buat kita. Ya, semuanya Quran itu jumlahnya 6.660 ayat. Di dalam ayat itu banyak yang juga ibrah sejarah, hukum, ya, dan lain sebagainya. Alhamdulillah kita nantikan tausiah dari beliau, ya, dan juga nanti dipimpin baca Quran. Ya, nanti ibu-ibu baca Quran masing-masing. Kalau nggak baca kita zikir nggak bisa. Tetap kita takjim bahwa karomah ini menjadi perahu kita. Yang agama adalah Kanjeng Wali Syekh Kuro, Kanjeng Wali Syekh Ora, Kanjeng Wali Syekh Hasanuddin. Ya, yang malam ini kita akan sama-sama yang ikhlas. Karena ibadah yang akan sampai kepada Allah satu hanya ikhlas. Ya, ikhlas ini sulit. Ya, tapi kita belajar. Yang punya makhluk hanya malaikat. Gimana majalah kabar ini? Enak seorangnya. Alhamdulillah. Kalau kita makan ada nafsu, panjang umur, kencing manis, mau nggak? Panjang umur stroke, mau nggak? Enggak. Minta malam ini, ya Allah berikanlah umur yang panjang supaya umur aku baru. Yang satu dulu bawa dulu, kesini mic-nya dulu, satu lagi biar dua pegang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke Makom Kanjeng Syekh Kuro dalam rangka memperingati turunnya kitab suci Al-Quran. Moga-moga turun juga rezeki malam ini. Diangkat kita oleh Allah, diberikan oleh Allah kemuliaan, keberkahan. Karena kita akan berdoa di depan wali Allah yang paling tua. Yang pertama di Jawa Barat ini Kanjeng Wali Syekh Kurotul. Maka Pak Haji, Kaya Haji, Pak, kamu sehat? Kamu bandang mana Pak Jendang? Jendang sehat, alhamdulillah. Maka malam ini yang pertama kita akan sampaikan atau akan diberikan waktu sepenuhnya kepada Al-Mukarram Kaya Haji Endang dari Majalengka. Dokter, sama berkorban. Korbankan harta benda kita, moga-moga diganti oleh Allah. Korbankan niat kita yang ikhlas. Insya Allah Syekh Kuro bersama kita malam ini. Doa kita akan diaminkan oleh Kanjeng Syekh Kuro. Doa kita akan diaminkan oleh para malaikat malam ini. Sehingga pulang dari sini jamaah Syekh Kuro barokah semuanya. Yang punya utang, utangnya himpas. Yang dagang, dagangnya barokah. Yang taninya maju. Yang sakit disembuhkan oleh Allah. Anak kita insya Allah dia anak yang saleh dan salehah. Kurang kawitan Pohadoro Akifah lajeng anu megang Al-Quran juzan baca masing-masing, yang tidak memegang juz Al-Quran Yasin bersama-sama, terus tahlil dan terus doa ditutup dengan tausiah. يا سلام الرحمن يا شكور سلام الله يا سلام الرحمن يا شكور عباد الله إنكم قصدناكم طلبناكم سلام الله يا سلام الرحمن يا شكور بهمتكم وجزاكم
وأصحابه وأزواجه وأولاده وذرياته وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الأولياء والشهداء والصالحين والعلماء العاملين أينما كانوا من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها خصوصا إلى حضرة السيد الشيخ محي الدين عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه وسائر الأولياء المشهورين في هذه البلاد الإندونيسية أنت تعلم بهم وبأسمائهم رضي الله عنهم وقدس أرواحهم ونظر ضريحهم وأعاد علينا من بركاتهم وكراماتهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولهم شيء لله لهم الفاتحة. الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا وغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واغفر لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون. فنسقنا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن
فكلوا جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون فأمرهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها التي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل
الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الرحمن الرحيم ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا 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 الله
وسلم سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أجمعين كريمنا وتبرنا ومولانا آمين يا رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله بنعمه وبركاته مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك كما أثنيت عنك على نفسك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وترفعنا بعلمك على الدرجات صدق يا الخيرات اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا ختم القرآن عن موادها أو أهل حرف أو تنكيل أو أهل أو زيادة أو نقصان أو تأويل على غير ما أنزلت أو ريب أو شك أو تأويل عند تلاوته أو كسل أو سرعة أو زيد لسان أو وقوف بغير وقف أو إنظام بغير مدغام أو إلهاء بغير بيان على آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ikhwani ma'asyiral muslimin rahimakumullah, para zairin dan zairat, kami hormati terutama seluruh bapak-bapak pengurus Punten, Syekh Makam, Syekh Qura, para sepuh, para ulama, mungkin ada pejabat pemerintah setempat. Ini merupakan suatu nikmat anugerah yang Allah berikan yang sangat besar kepada kita. Bukan kita punya keinginan, punya kekuatan, punya kemauan. Berapa banyak orang yang dekat dengan Syekh Qura ini punya makam mereka tinggal, dan berapa banyak mereka mengetahui tentang kemuliaan kebesaran dari ini makam, tapi Allah tidak berikan taufik dan inayah sampai ke tempat ini, terlebih pada bulan Ramadan. Dan beliau masyhur, ma'ruf, seorang hafiz Quran dengan suara yang merdu,
maka tidak berlebihan ini makam dikatakan makam Syekh Wara. Hadirin zairin dan zairat rahimakumullah. Pertama, hendaklah kita yakinkan sesungguhnya apa yang kita korbankan sampainya ke makam ini sampai selesai nanti pasti tidak akan merugi. Besar manfaatnya yang kita akan bawa pulang ke rumah, dan Allah gantikan semua apa saja yang kita keluarkan baik tenaga dan harta kita. Bagaimana tidak, ini adalah bulan Ramadan, bulan yang mereka para salih, para aulia, mereka tidak akan ingin melepas daripada bulan Ramadan, yang menginginkan selama 1 tahun ini bulan Ramadan. Mungkin bagi kita ini belum mengerti dan memahami tentang hal ini. Paling tidak, semua niat-niat yang baik kita ini bukan hanya untuk hadir berziarah dan melaksanakan daripada nuzulul Quran. Ketahuilah hadirin, kita datang dari beberapa daerah dan tempat, dari Majalengka sekitarnya, Baribis, Sukaraja, Mandapa, dan juga termasuk dari Karawang, dari Bayur, dan juga dari Jakarta dan sekitarnya datang ke saat ini. Kita meninggalkan tempat tinggal kita mulai dari sore hari. Di bulan Ramadan ini banyak kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Kalau kita niat hadir majelis ilmu, dan kita telah melaksanakan beberapa kali sholat berjamaah maghrib dan isya, dan juga salawat tarawih. Dan kalau kita melakukan amal itu pada bulan Ramadan, ketahuilah, 1 langkah saja kita menuju sholat berjamaah di tempat kita bersolat berjamaah baik di masjid, maka Allah akan gantikan, dan Allah akan berikan kebaikannya bagaikan suatu kota yang besar penuh dengan segala nikmatnya. Belum sholatnya 1 rakaat yang kita laksanakan, dan ditambah lagi banyak amal kita, baik itu khatam Qurannya, baca yasin, zikir, tahmid, tahlil, semuanya. Ya Allah, apa yang kami lakukan saat seperti ini, jadikanlah kami ini masuk ke dalam surga tanpa hisab. Penuhilah permohonan doa kami yang dituntun oleh guru kami dalam khatam Al-Quran ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, memenuhi dari seluruh kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Sesungguhnya kami memohon kepadamu ya Allah akan kebaikan yang kau bukakan dan terbahkan rahmat dan berkahnya pada bulan Ramadan ini. Janganlah kau abaikan sepeninggalan kami ini, melainkan dosa kami diampunkan oleh Allah. Segala hajat kami dikabulkan oleh Allah. Tidak ada yang datang kepada kami pada saat ini dengan membawa hutang, melainkan kau telah melunasi hutang kami. Dan banyak kebingungan dan serta keinginan kami, hendaklah engkau kabulkan dan mudahkan kepada kami. Engkau maha memberikan menuan dan menuntun kepada kami jalan yang benar. Berikanlah kenikmatan kami di dalam berpuasa, pada waktu saat mendekatkan diri kepadamu ya Allah. Segalanya kami mohonkan kau ampunkan dosa kami, kau terima taubat kami. Semoga kami termasuk nanti yaumul qiyamah dipertemukan para aulia dan kekasihmu, di antaranya oleh Syekh Hasanuddin atau jalan dikenal Muhammadatillah Ki Musuli Siddiq. Semoga juga para anbiya wassolihin di nanti yaumil qiyamah. Walaupun kami tidak punya amal seperti amal mereka, baik sholat kami, puasa kami, zikir kami termasuk orang yang banyak bermaksiat, dengan harapan kembali ini mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, kita berterima kasih kepada penggagas yang telah memulai saat seperti pertemuan ini, bukan hanya 1, 2, 3, 10, 20 tahun yang lalu, bahkan lebih dahulu sudah mulai jalan sulit menuju ke tempat ini, mulai berjalan kaki dengan berjalan kaki dan lain sebagainya. Hadirin jamaah rahimakumullah, tentunya apa yang telah digagaskan oleh Abah Babu, yaitu Kiai Abdul Halim dan juga termasuk Ki Munir, ini memberikan keberkahan manfaat di gembira, karena kita di keluarga anak cucu cicit semuanya meneruskan apa yang telah ditaksiskan. Hal-hal yang baik ini mudah-mudahan berkelanjutan, amin ya rabbal alamin.
Hadirin jamaah rahimahullah, marilah kita petik dan hikmah daripada nuzulul Quran ini. Selama sepanjang bulan Ramadan, banyak kejadian-kejadian yang agung yang Allah turunkan, bukan hanya Al-Quran. Allah turunkan dari Lauhil Mahfuz sampai ke Sama'id Dunia, sedangkan diturunkan kepada wahyu oleh malaikat Jibril kepada Nabi kita Muhammad SAW, yaitu tajridian berangsur selama 23 tahun. Allah turunkan dari Lauhil Mahfuz ke Samawat, daripada Sama'id Dunia itu pada tanggal 17 Ramadan. Ketahuilah bahwa banyak kutubus samawiyah, bukan hanya Al-Quran, kitab Taurat, suruhnya Nabi Ibrahim, kitab Zabur, kitab Injil, seluruhnya diturunkan bulan Ramadan. Seluruhnya diturunkan bulan Ramadan. Tanggal 1 Ramadan diturunkan suhuf Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan pada waktu saat tanggal 6-nya bulan Ramadan itu Allah turunkan suhufnya Taurat. Dan pada tanggal 12 suhufnya daripada Zabur. Tanggal 18 setelah esok itu adalah kitab daripada kitab Injil. Al-Qur'annya pada tanggal 17 Ramadan. Jadi bukan semuanya, semua kitab samawiyah yang masyhur, yang syaratnya diperintahkan oleh Allah sesuai pada zamannya. Hadirin, kita berpuasa bulan Ramadan ini adalah suatu kenikmatan kita berpuasa. Bagaimana tidak Allah balas langsung, ya? Allah balas langsung. Kita datang dalam keadaan lapar, lemas, ngantuk, bahkan kita malas nih jadi kagak kalau dipaksakan, ya. Saya oleh seujang untuk tadi kita angkat, ya. Terus diingatkan jadi berangkat juga nih kemarin. Alhamdulillah sampai ke tempat ini. Dan juga kesempatan kita bisa dapat silaturahim yang nilai pahala ganjarannya berbeda lagi. Hadirin jamaah rahimakumullah, kita melihat ini sajarnya biar gampang, biar enak nih ya. Kalau kita nggak kenal, nggak cinta, kita mungkin nggak dekat ini dekatnya dan sayangnya pengen terus mengikuti daripada apa yang telah digagas oleh Syekh Qura. Syekh Qura ini daripada Al-Quran, Al-Quran dia qori, yang lebih dikenal karena beliau adalah hafiz Quran dan juga beliau yang punya suara yang baik dan merdu dibacakan Al-Quran. Adapun nama aslinya itu adalah Syekh Hasanuddin bin Yusuf Siddiq. Orang tuanya itu sebelumnya bertempat tinggal itu di Champa. Champa itu di mana? Yaitu Champa di Kamboja. Alhamdulillah kami sudah sampai di Champa. Champa adalah salah satu daripada bagian daripada dataran Nusantara, yang mana keturunan nasabnya ini sampai yaitu datuknya daripada Sayyidina Husain bin Ali, yang mana itu asal orang tua datunya juga kalau ditarik ke belakang itu dari Hadrat Maut. Beliau Syekh Hasanuddin ini ya, sebelumnya itu berangkat dari Champa menuju ke Muara Jati. Muara Jati itu yang sekarang ini jadi yaitu Sunan Gunung Jati. Dulu di sana pelabuhan yang besar di Cirebon itu adalah Muara Jati. Sekarang ini adalah Sunan Gunung Jati. Mulai di situ. Yang berpuasa pada waktu saat itu adalah Syekh bandarnya itu Gedeng Tapak. Gedeng Tapak. Ya kalau nama-nama orang Jawa orang dulu tuh agak susah juga sedikit. Kalau sekarang di sana yang banyak itu Asep, Sehujang, nah, kebanyakan Sunda, ya. Jawareh, Cirebon, Sawareh. Ya. Ki Gedeng Tapak ini tertarik pada waktu saat beliau belum sampai ini ke Kerawang, dia mulai menyampaikan dakwah misinya nih, Syekh Hasanuddin. Maka mulai dikenal, mulai tertarik, nih seneng nih Ki Gedeng Tapak. Akhirnya dia diberikan kesempatan untuk mengajar Al-Quran dengan keilmuannya dan lain sebagainya dan seterusnya, sehingga diberikan juluk ini Syekh Mustahadatillah. Ya. Nah setelah itu Syekh Mustahadatillah ini atau Syekh Hasanuddin ini, nah kebetulan pada waktu saat itu lama suaranya mulai masyhur, mulai banyak dikenal. Maka raja kerajaan Pajajar pada waktu saat itu, ya, Prabu Aganglarang ini mendengar ada seorang yang sedang mengajarkan Islam di Bapak Cirebon. Maka mereka mengutus daripada utusannya untuk menyelidiki apa yang mereka lakukan. Khawatir kerajaan pada waktu saat ini nanti terganggu.
Tapi tidak lama kemudian, karena ini sudah menyebar, akhirnya berinisiatif ini untuk memberikan kenyamanan dan ketentraman orang-orang Cirebon. Si wilayah ini sudah senang. Dia ingin kembali lagi ke Campak, ke Malaka kalau sekarang, ya ke Malaka kembali untuk meneruskan itu dakwahnya. Tapi sebelumnya dititipkan oleh seorang putri kesayangannya Ki Gedeng Tapa yang namanya adalah Subang Larang. Kenapa di Subang Larang ini jadi tertarik sama Ki Hasanuddin? Karena suaranya bagus. Makanya tuh hadirin jamaahnya kalau suara bagus ngaji. Mudah-mudahan ada yang tertarik. Amin ya rabbal alamin. Ini sayang sekarang punya putri, punya putra suaranya bagus jadi KDI. Jadi artis, senang, bangga lihat tuh orangnya ditontonkan, dimaksiatkan di hadapan Allah, dia rela ditontonkan untuk dimasukkan ke neraka. Suara yang bagus itu untuk Al-Quran, Maka menyadari tentang hal kejadian yang tidak nyaman ini, maka dia kembali ke Campak. Bagaimana itu kok jadi sampai ini ke Cirebon, dari Cirebon itu sampai ke Kerawang. Pada waktu saat itu zaman dinasti Ming di Tiongkok, ya, itu ada seorang Laksamana. Itu Laksamana adalah gelar jenderalnya Angkatan Laut. Kalau Angkatan Laut itu kan jenderalnya Maiden, tapi kalau jenderalnya itu Angkatan Laut namanya Laksamana. Laksamana Cheng Ho diutus. Pada waktu saat itu orang-orang Tiongkok ini ingin menjalin hubungan perdagangan, hubungan persaudaraan ke dataran itu Pajajar, termasuk juga ini ke Cirebon, Babat, Jawa. Maka diutus pada waktu saat itu yang keduanya, maka itu sertanya itu yaitu Syekh Hasanuddin untuk kedua kalinya, sehingga nanti sampai ke Kerawang. Kedua kalinya dia tidak sendiri, selain membawa putri daripada Ki Gedeng Tapa tadi, dan juga dibawa dua murid dan beberapa muridnya lagi santrinya, itu Syekh Abdul Rahman dan termasuk murid kesayangannya yaitu Syekh Bentong yang ada di sebelah kanan, yang mana setelah selesai di berdakwah di sini teruskan oleh santrinya yang namanya Syekh Bentong. Ki Gedeng Tapa punya dua orang putri, salah satunya adalah Subang Larang, yang kedua adalah Sondari. Nanti yang Sondari ini menjadi istrinya yaitu Syekh Hasanuddin atau Syekh Qura. Pada waktu saat yang sedemikian itu, maka berlanjutlah kejadiannya ini. Kedatangannya adalah pada abad ke-15, awal abad ke-15, jadi gampang awal abad ke-15, yaitu tepatnya pada tahun 1418. Dan baru temui ini makam pada abad 19, sama enggak? Ditemui ini makam abad ke-19 pertengahan, yaitu 1852, yaitu perintah daripada penguasa Cirebon untuk mencari, dan akhirnya yang menemui itu Ayah Jiin yang ada di depan ini makam. Baru ditemuin. Lah kenapa demikian? Sebelumnya beliau ini mengajarkan dan berkiprah dakwahnya itu yaitu di pusat kota Kerawang, yang sekarang ini Masjid Agung, yaitu adalah jasanya sekarang Masjid Agung Kerawang itu adalah Syekh Qura, dan beliau dimakamkan ini di tempat. Tentunya banyak yang kalau kita kupas dan kita gali tentang keberadaan ini Syekh Qura, tapi apa yang harus kita lakukan sekarang ini? Kita cuma hanya duduk baca tahmid, zikir, dan itu saja. Apakah kita tidak malu? Dulu banyak tidak ada kemudahan dalam transportasi, mereka sulit, dan mereka melakukan suatu perjalanan untuk kita ini semuanya. Kita nggak tahu ini sejarah dari semua sekitar Kerawang, Jawa Barat pada umumnya, dan Pulau Jawa pada khususnya. Ini bagaimana kalau tidak ada Syekh Qura? Dan pesantren yang pertama tahfiz Quran di dataran Jawa secara umum yaitu di Kerawang. Tapi yang saya tanya khususnya kalau didengar oleh Pemprov ini Kerawang, Pemprov daerah, ini kita harus pertahankan, harus kita jaga. Jangan dibiarkan seperti ini merupakan aset akhirat bagi para pejabat Kerawang. Hidupkan. Di mana ini? Kader-kader Syekh Qura yang sekarang ini harusnya ditimbul mereka para ahli yang habis Quran dan mengerti para kitab dan lain sebagainya. Dan mereka para pejabat ini nggak perlu sulit, sudah ada contohnya di depannya, tinggal dikembangkan lebih bagus dan lebih baik. Kalau mereka dulu dengan keterbatasan segalanya, baik dalam cara mendakwakan dan banyak sekali benturan-benturan yang mereka dibeli,
dan juga dengan kesulitan ekonomi, tapi mereka dapat memberikan kebaikan kepada kita masyarakat Kerawang, khususnya kaum muslimin pada umumnya. Maka ini perlu kita jaga dan kita sadari pada saat sekarang ini apa yang kita harus lakukan. Kalau hanya sekedar berziarah sampai ke tempat ini selesai, apa yang mereka dapati? Jauh-jauh dari tanah Hadraul Maut terus mendarat ya dari Asia Tenggara sampai ke Cabang, masuk lagi ke Malaka Malaysia, sampai ke Pulau Jawa, Cirebon, dan sampai ke Kerawang. Apa yang mereka dapat? Tidak ada. Mereka nggak cari dunia, tapi ketahuilah mereka mendapatkan suatu nikmat yang luar biasa yang Allah berikan, yang tidak diketahui oleh orang-orang yang senang kepada kesenangan dunia. Ada suatu kepuasan bahwa mereka ingin menjadikan suatu nilai kehidupan dia ini, ada sesuatu yang mereka akan bawa nanti di akhirat. Mereka orang cerdas, mereka orang pandai. Kenapa? Al-Kais mandana nafsahu wa kamila ba'dal maut. Orang yang pandai itu dengan banyak gelar, dengan segala macam gelar dari depan sampai ke belakang. Penguasa negeri ini orang yang kaya dan banyak harta, tidak. Orang yang pandai yang cerdas itu adalah orang yang menyadarkan sadar dirinya dan dia mempersiapkan segala aktivitas dan perbuatan buat kehidupan akhirat. Karena hidup di dunia ini cuma hanya sementara, hanya sementara. Dan kalau kita hidup semakin lama di dunia ini semakin kagak enak. Tanya ya umur 60 tahun ke atas, kacang goreng kagak enak, gulai kagak enak, daging kagak enak. Nah coba sekali-kali nih para sepuh, orang tua ditawarin ini daging kambing, nolak, darah tinggi. Dikasih goreng, gak mau, terus kolesterol. Cuma makan nasi banyak, kagak mau. Ya. Maunya apa? Bubur, nasi 2 sendok. Makanya kalau baca doa Allahumma tawil akmarona, ya Allah panjangkan umur kami, jangan yang ini. Makin capek nanti, makin tua, rambut makin lengkap, itu putihnya, kulit mulai keriput, gigi mungkin habis. Bang Gonjang, nah, masih resep kagak makan kacang? Sana nggak makan kacang? Jagung? Nggak enak Pak Ustaz, 20-30 tahun lalu enak, sekarang kagak enak. Ya, nggak apa-apa, bagaimana kita supaya diperintah panjang umur silakan. Tapi ya, ubah liman qala umruhu hasunah amaluh. Kalau kita panjang umur, minta kepada Allah supaya panjangan, tapi amal kita tambah baik. Ramadan ini lebih baik dari Ramadan sekarang. Ya, udah tanggal 15 belum hatam Quran di rumah masing-masing. Ada gak yang belum hatam Quran? Ada kagak? Ya Allah, belum hatam Quran. Kalau sehari 2 juz saja kan sekarang udah hatam, seharusnya sudah di pertengahan. Ini kagak. Ini hataman HP dulu tiap hari, ngisi waktu, mau ngabuburit. Ya Allah, kalau HP ini nggak ketinggalan sehari aja stres langsung sakit. Tapi apakah kita tidak merasa bahwa kalau kita meninggalkan Al-Quran ada rasa sedih dan khawatir? Sayangilah, dekatilah, cintailah, pahamilah itu Al-Quran. Nanti insya Allah doa yang dikemanakan tadi kita didapati. Allahumma ja'alil Qur'ana fid dunya karina, ya Allah, dijadikanlah dunia ini ya, waktu saat kami hidup Al-Quran itu sebagai teman kami. Tuh tadi didoakan, bukan handphone. Ya kalau handphone bukan aplikasi yang baik nggak apa-apa. Temankan kita dengan Al-Quran. Nanti diharapkan nanti wabil qabli mu'nisa. Waktu saat nanti kita pun dia akan menyayangi kita, dia akan menghibur kita. Inilah orang yang pandai, yang melakukan sesuatu pada waktu saat di dunia dia temani. Apa Al-Quran? Handphone kagak. Ya, itu anak kagak, istri kagak, harta kagak, kendaraan kagak. Yang nemenin kita di akhirat, yang menerangi kita punya kubur, yaitu Al-Quran. Ini isyarat buat kita. Jangan sampai kamu muslim sepanjang 1 tahun nggak pernah hatam Quran, apalagi ngamalin, paham artinya. Hatam aja kagak. Ya, awas ini, bertobat kepada Allah. Supaya jangan sampai ini tahun ini nggak hatam Al-Quran, yang belum hatam sampai hatam Al-Quran. Ya, kalau nggak mati aja mendingan. Dari tadi nanti dosa tambah banyak, maksiat tambah banyak. Mohon kepada Allah, minta diberikan taufik dan inayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dekatkan dengan Al-Quran. Itu bagaimana kita dekat dengan Allah? Omongan Allah, ucapan Allah, kalam Allah kita nggak pernah baca, tapi ucapan setan, ucapan teman, ucapan gosip, ucapan maksiat itu kita baca terus setiap hari. Yang bikin kesal di punya hati, yang bikin kita sedih ini setiap saat.
tapi yang menerangi hati kita, yang menyejukkan hati kita. Apakah kita tidak pernah ingin sebagaimana yang telah dilakukan? Apakah kita tidak mengingkari apa yang telah kita ucapkan? Ya Allah, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Mereka siapa? Termasuk Syekh Qura. Ya Allah, tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. 17 kali di dalam setiap hari dalam sholat 5 waktu yang rukun kita baca di dalam surat Al-Fatihah. Ya Allah, tunjukkanlah kami yang lurus, berikanlah nikmat kepada kami sebagaimana nikmat-nikmat yang Kau berikan kepada pendahulu kami. Nikmat kita ini hidup di dunia sebagai orang yang beriman, bukan banyak harta, ya, bukan makan enak. Lah buktinya barang siapa yang sekarang makan enak, waktu berbuka ini nggak bakal makan. Yang enak itu kalau lapar makan, ya. Kalau lapar itu makan, kalau karena Allah itu kalau berpuasa itu baru nikmat. Ya. Banyak dosa bisa, banyak kesalahan kita yang harus kita mohonkan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kita mohonkan supaya diberikan nikmat sebagaimana nikmat-nikmat terdahulu. Kita mungkin kagak lihat berpayah-payah mereka, para salafus saleh, para ulama, para pendahulu kita. Ini karena peduli kepada kita, karena sayang kepada kita. Kita ini harus jaga. Ya. Kita harus jaga apa yang mereka lakukan. Dengan demikian isyarat bagi kita dengan adanya Syekh Quranya ini, kita dekatkan ke Al-Quran, kita itu baca Al-Quran. Nanti insya Allah pada waktu saat kegelapan kubur, Al-Quran ini dapat menerangi kepada kita, dan dia akan jadi teman kita di surga dan penghalang kita daripada azab Allah dan neraka. Itulah salah satu doa yang dibaca itu tadi. Enggaklah dipahami, bukan anak, bukan istri, bukan banda, bukan yang lainnya yang nolongin waktu saat kita susah nanti di akhirat. Amal kebaikan kita, dan bulan Ramadan ini adalah paling tepat. Kita berkarya sebanyak-banyak melakukan amal. Lakukanlah sebaik-baiknya puasanya karena siang harinya, jangan tinggalkan sholat tarawihnya, dekatkan dengan Al-Quran. Dan jika kita mempunyai kelebihan rezeki daripada apa yang kita miliki, bantulah kepada saudara-saudara kita, keluarga-keluarga kita yang agak mau kasih. Nggak bakalan kurang. Orang nggak ada sejarahnya orang sedekah itu bangkrut, tapi kalau orang main judi banyak yang bangkrut, ya. Apalagi itu pakai apa tuh? Yang modal-modal bodong-bodong itu apa tuh? Investasi bodong. Banyak yang bangkrut, ya banyak yang main judi yang bangkrut. Tapi zaman ke orang sedekah itu nggak ada yang bangkrut. Ada seseorang itu soleh, dia punya penghasilan hasil tiap hari itu. Kalau dinominalkan sekarang ini, asetnya setiap hari keuntungannya dari usahanya itu 1 miliar. Banyak kagak? Sehari itu dapat keuntungannya asetnya 1 miliar. Banyak kagak? Banyak kagak? Ini kamu lemas banget ini. Banyak kagak? Saya tanya, kalau orang usaha dagang keuntungannya sehari 1 miliar, wajib gak zakat? Wajib gak zakat? Berarti ini orang soleh gak wajib zakat, karena dapat 1 miliar disedekain satu hari itu juga 1 miliar. Jadi pada waktu saat haulnya udah nggak ada, udah habis semuanya, nggak jadi wajib zakat. Nah karena nggak ada waktu saat ada, nggak ada. Dalam 1 miliar dikeluarin, dalam 1 miliar kan, walian kan tuh. Kalau kan ini kagak berani. Yang buat kita, yang kita nikmatin di akhirat, kita pilih-pilih. Harta yang kita buat tinggalin, yang kita nggak bawa nanti ke alam akhirat, kita sayang-sayang, kita jaga harta orang. Harta orang lain, harta buat keluarga ahli waris nanti setelah kita tinggalkan. Harta kita ini apa? Yang kita dahulukan, disitipkan oleh Allah SWT. Wa qaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Apa yang kau dahulukan amal kamu, baik kau infakkan untuk anak yatim, orang-orang fakir, orang-orang yang memerlukan, dan patut kemaslahatan orang-orang yang soleh termasuk di makam ini, itu adalah harta kita yang sebenarnya. Saya tanya, kalau bapak-bapak ini mau Jumatan, kalau mau Jumatan bawa duit kagak? Bawa ya, alhamdulillah, bawa duit, pas dikeluarin dompetnya dipilih dulu itu. Di situ ada pecahan 50.000, 10.000, 2.000, yang bawa mana itu? Yang dibawa mana? Anehnya kalau kita mau bawa 50.000, istri kan juga pak, kebanyakan pak, 10.000 aja. Kebanyakan yang 2.000 itu buat kita, yang 5.000, 10.000 buat yang lainnya. Ada saya punya cerita. Ini pada waktu saat datang saudaranya minta hajat pinjam uang, karena dia perlu, dia kasih. Padahal dia ada duitnya, dia tahu
mungkin dikasih sedikit. Mungkin ada 2.000, 10.000, ya dikasih cuma 10.000, 50.000, ratusan ribu nggak dikasih. Nggak lama kemudian ceritanya dia kecopetan, yang 50.000, 100.000 hilang. Sama aja waktu saat itu, kayak kagak mau kasih kamu yang 50.000, 100.000 kasih 10.000 aja sedekah saya, karena yang 50.000, 100.000 buat copet entar, buat copet entar, buat maling entar, ya nanti kita nggak sadari semuanya itu apa yang kita keluarkan itu ditimpakan. Apalagi di sini perlu lebih baik lagi untuk memakmurkan kita. Kita harapkan ya ini bapak-bapak Kulpen yang dapatkan keamanan di sini, insya Allah ya dapat menerima semuanya. Dan kalau kita punya sebagian rezeki dia akan di bulan Ramadan, apakah kita niatkan buat orang tua kita? Jangan malu buat kebaikan. Ya. Jangan malu walaupun hanya 1.000, 2.000, 10.000, apa aja paling kagak ini keluarin infak kita, sedekah kita, apa yang kita dapati dengan harapan nanti dapat diolah dimanfaatkan kemaslahan untuk makan syekurat di tempat ini. Sebagian rezeki kita nanti ada jamaah yang atau melemparkan ke depan atau mengumpulkan di sekitarnya itu mudah-mudahan infak apa yang kita keluarkan ini akan memberikan manfaat yang besar. Dan itulah beberapa hadirin rahimahullah, mudah-mudahan dengan demikian nanti tahun-tahun ke depan Allah panjangkan umur dan kita dapat kembali dapat kumpul berziarah dan ke makam ini dalam keadaan sehat walafiat dan lebih baik dulu. Kita dulu Pak Kulpen, jangan dipotongnya. Insya Allah nanti infak sedekahnya akan diberikan dan mudah-mudahan ya kami dapat terima kasih pada guru kunci dan semuanya bapak-bapak sekalian yang ikut cepat ini. Mudah-mudahan silaturahim ini kumpul kita ini terus berkelanjutan sampai nanti kita dikembalikan, mudah-mudahan dikumpulkan bersama para aulia wa syuhada wa salihin bi rahmatikal ya arhamar rahimin. Dari saya cukup terima kasih dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma paling impaknya. Silakan untuk berkeliling atau segera berubah di situ. Nanti kalau yang di luar, keluar dulu yang depan, agak keluar duluan. Silakan. Dari Majalengka, jamaah dari Jakarta, jamaah dari Bandung, Ramadan dalam rangka memperingati Idul Quran. Semoga beliau ini bapak-bapak itu diberikan kemudahan itu yang bisa ke kotak sini, bisa ke ibu-ibu yang bawa gerobak dan juga bisa gelar sorban di sana. Silakan. Ya, semoga sedekah yang ibu sampaikan dan ibu berikan akan diganti oleh Allah Subhanahu-Wa-Taala. Ramadan bulan barokah, Ramadan bulan ampunan, dan insya Allah segala hajat kita oleh Allah Subhanahu-Wa-Taala. Mudah-mudahan Bapak berikan menjadi wasilah dikumpulkan doa ibu dan bapak semuanya. Bil barokah, berjamaahkan wal syukur wa